1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya, agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan kepada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri.
Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diri Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagi setiap kami begitu besar. Ayo sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita nyatakan dari awal. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku,
bersama-sama dan kita katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Hingga bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya menebusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Dengan lembut kita katakan, ingat kasih, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami ingat bilur-Mu Tuhan, ingat bilurnya. Saya mengundang hambanya Bapak Pendeta Samhala naik. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, 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 kasih Yesus bagiku. Mari sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus, sembah. Oh, haleluya, haleluya. Sembah, 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 sembah. Oh, oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hormat bagi-Mu. Terima kasih. Segala hormat dan kemuliaan bagi-Mu kami persembahkan Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Raja pemilik atas hidup kami, yang menggenggam nafas kami semua. Dan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat setiap kami, yang sudah mengampuni segala dosa dan menjadikan kami mulia dan berharga di mata Tuhan. Karena Engkau begitu besar mengasihi kami Tuhan. Hormat, pujian dan syukur bagi-Mu kami persembahkan siang hari ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami yang luar biasa ini. Terimalah pujian dan penyembahan kami, bahkan korban-korban yang kami bawa menjadi korban wangi-wangian yang menyenangkan akan hati Tuhan. Engkau disenangkan dalam ibadah kami hari ini. Engkau ditinggikan, dimuliakan dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Sebab untuk itulah kami hadir, hanya untuk memuji, menyembah, memuliakan Raja di atas segala Raja, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang akan berjanji datang membawa kami kembali ke dalam pangkuan-Mu. Terima kasih Tuhan, namun kami sadar selama kami ada di dunia ini, kami butuh Yesus, kami butuh firman-Mu yang menopang setiap hidup kami. Kami butuh firman-Mu yang selalu memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Urapi pemberitaan firman-Mu Tuhan. Langit dan bumi akan lalu dan lenyap, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Dan firman-Mu tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Tuhan akan mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami lewat kuasa firman Tuhan. Namun sebelum kami terima firman, hamba rindu ya Bapa, Engkau tumpangkan tangan-Mu di atas kami.
Bolehkah saudara membuka kedua tanganmu? Sekarang hamba pohonkan berkat-Mu untuk anak-anak-Mu yang membuka kedua tangannya. Urapi setiap tangan-tangan ini. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, peluk mereka, peluk setiap kami. Ulurkanlah tangan-Mu, tumpangkanlah tangan-Mu di atas kami. Oh, terimalah Roh Kudus, terimalah api, terimalah api. Terima. Oh, diberkati kami dalam nama Yesus. Bagi kamilah berkat ini turun. Lepaskan tanganmu. Terima kasih buat respon saudara. Bagimulah hormat ya Tuhan. Kami terima berkat firman-Mu. Hibur setiap kami. Kuatkan, teguhkan dan pertetapkan iman kami Tuhan. Dalam segala tantangan dan yang kami alami setiap hari. Kami berkemenangan di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu, bahkan juga urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang saya kasihi. Silakan duduk. Selamat pagi menjelang siang dan shalom. Apa kabar Bapak dan Ibu semua, sehat? Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Gembala yang hebat. Terima kasih buat 2 sesi yang dipercayakan buat saya dapat melayani pagi dan siang hari ini. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, saya diberikan tema yaitu konsistensi iman dan kasih. Bolehkah kita ngomong? 2, 3. Konsistensi iman dan kasih. Saudara, apa yang dimaksud dengan konsisten? Saya kasih pengantar singkat terlebih dahulu sebelum kita buka ayatnya. Konsisten itu berarti tidak berubah, tetap. Gitu. Lawannya adalah inkonsistensi. Inkonsistensi itu artinya gampang berubah. Karena keadaan, karena situasi. Dengan kata lain tidak punya prinsip, tidak punya pegangan. Itu namanya inkonsistensi. Ya. Nah, Tuhan mau supaya kita memiliki yang namanya konsistensi iman dan kasih kepada Kristus. Sebab itulah dasar, adalah pondasi dari sebuah kekristenan. Nah, saya akan angkat satu tokoh dalam Alkitab, bagaimana seseorang yang tadinya konsisten, namun akhirnya karena tantangan berubah menjadi inkonsisten. Tetapi pada endingnya nanti kehidupannya, dia berbalik dan menjadi orang yang hebat. Siapakah gerangan? Ya, Petrus. Buka Alkitab saudara, dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-13. Saya akan bacakan secara cepat buat Bapak dan Ibu semua. Matius pasal yang ke-16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan bersama-sama kunci kerajaan sorga. Lanjut, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, ia akan terlepas di sorga terakhir. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Nah, Bapak dan Ibu, konsisten berarti tidak berubah. Katakan tidak berubah. Iya, tidak berubah. Apapun yang mempengaruhi, apapun keadaannya, ia tetap konsisten. Itu namanya konsisten. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang hebat ini yang bernama Petrus. Next PowerPoint.
Saudara, Tuhan Yesus bertanya kepada para murid. Setelah mereka kumpul bersama-sama, mereka ngobrol nih, heart to heart, mereka ngobrol. Menurut kamu, coba, menurut kalian siapakah anak manusia itu? Dia memakai kata ganti. Siapakah nama anak manusia itu? Siapakah anak manusia itu? Kemudian mereka menyampaikan argumentasi mereka, pemikiran mereka. Oh ya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Yang kedua, ada yang mengatakan Elia. Yang ketiga, dan ada pula yang mengatakan Yeremia dan atau salah satu dari para nabi. Bayangkan satu orang satu tokoh yang disoroti, ada muncul pendapat yang berbeda-beda. Tokoh yang disoroti bernama siapa? Tuhan Yesus. Namun pendapat mereka berbeda-beda. Oh ya, ada yang mengatakan bahwa Anda adalah Yohanes Pembaptis. Anda adalah Elia, Yeremia. Berarti kalau begitu para murid ini belum mengenal Yesus secara pribadi. Belum ada hubungan yang secara akrab dan intim dengan Yesus. Sehingga mereka mengatakan, oh engkau pembaptis, Yohanes Pembaptis. Engkau Elia, engkau Yeremia, engkau adalah salah satu dari nabi yang lain. Kenapa saudara? Karena mereka belum mengenal Yesus secara pribadi. Sehingga muncul beberapa asumsi pendapat mereka bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis dan selanjutnya. Saudara, lalu apa kata Yesus? Apakah dia puas? Lalu dia ngomong kepada Petrus. Mari lihat ayat yang di bawahnya. Ayat yang ke-15. Baik, Bapak dan Ibu boleh baca ya, karena saya gembala sidang jadi harus lihat Alkitab. Back to the Bible. Lihat Alkitab saudara ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi kamu, siapakah aku ini? 16. Maka jawab Simon Petrus yang keras, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara, sementara murid yang lain mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, bahwa Yesus adalah Elia, Yesus adalah Yeremia atau salah satu nama lain. Ketika Yesus bertanya secara personal kepada Petrus, dan engkau, ya, dan engkau, menurut kamu siapakah aku? Nah, Petrus menjawab dan berkata, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Sebuah pengakuan yang hebat. Sebuah pengakuan yang dahsyat. Engkau adalah Mesias. Mesias itu artinya juru selamat, Mesias itu artinya yang diurapi, yang dinanti-nantikan bangsa Israel menjadi juru selamat. Satu. Dan yang kedua, dia tidak hanya juru selamat, tetapi dia juga adalah Anak Allah yang hidup. Berarti komplit jawaban daripada Petrus. Hebat jawabannya. Sementara yang lain menjawab dengan penuh asumsi, menjawab dengan hipotesa, dan lain sebagainya. Tetapi Petrus menjawab Yesus dengan sebuah pengakuan yang dahsyat. Engkau adalah Mesias. Dia tunjuk Yesus. Dia ngomong secara pribadi kepada Yesus. Engkau adalah Mesias. Satu. Dan yang kedua, engkau adalah Anak Allah yang hidup. Sama seperti Elia ketika dia mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Dia melayani Allah yang hidup. Nah, saudara, lalu apa respon Tuhan Yesus ketika Petrus ngomong demikian kepada dia? Lihat apa respon Tuhan Yesus. Ayat yang ke-18 saudara. Ayat 18, Ayat yang ke-17. Boleh kaum wanita yang baca yang keras? Kaum wanita, 17, 23. Melainkan Bapakku yang di sorga. Saudara perhatikan baik, Yesus memberikan respon di luar pikiran manusia.
Ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Lalu Yesus memberikan respon. Apa katanya? Berbahagialah engkau, Simon Petrus. Saudara, kalau kita konsisten mengakui dengan bibir, dengan lidah, dengan mulut kita, Yesus adalah Anak Allah yang hidup. Yesus adalah Mesias yang hidup. Dengar baik, saya berani berkata lewat mimbar ini, Anda adalah orang-orang yang paling berbahagia di dunia ini. Bahagia tidak ditentukan karena uang, jabatan, pangkat, dan yang sejenisnya. Tapi bahagia kita temukan ketika kita mengalami damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengalami jaminan kepastian keselamatan dari Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah engkau. Wow, dalam Alkitab bahasa Inggris tidak memakai kata happiness di situ. Tetapi memakai kata blessed him, diberkatilah engkau. Jadi akui dengan mulut saudara, akui dengan mulutmu, Yesus adalah Mesias yang hidup. Yesus adalah Anak Allah yang hidup. Saudara, Simon Petrus memiliki karunia hikmat dari Roh Kudus yang sangat luar biasa, yang menunjukkan bahwa Petrus dia dekat dengan Tuhan. Dia kenal Tuhan. Makanya sampai Yesus berkata, bukan manusia yang sampaikan itu kepada kamu, tetapi Bapa-Ku yang di sorga. Bapa yang ngomong itu kepadamu. Berarti yang ketiga, kalau kita mengakui Yesus sebagai Mesias, kita punya Bapa di sorga. Setuju ya? Kalau saya nggak salah, saya sudah pernah singgung tahun-tahun yang lalu, kalau Allah adalah Bapa kita, maka saudara harus menjadi anak yang baik. Ulangi, kita punya Bapa di sorga, betul toh? Nah konsekuensinya, kalau kita punya Bapa di sorga yang baik, maka saudara juga harus menjadi anak yang baik. Setuju? Nah anak yang baik itu selalu pengen tinggal di rumah Bapa. Anak yang baik itu selalu pengen pulang ke rumah Bapa. Anak saya tinggal di Timor Leste. Ketika COVID, saudara, mereka harus kembali ke Indonesia. Nah, ada saudara-saudara istrinya tinggal di Jakarta. Tetapi anak ini enggak pulang ke rumah iparnya. Tapi pulang ke rumah siapa? Ke rumah saya. Karena dia masih punya bapak. Nah, kita juga menjadi bapak, kita juga harus menjadi anak yang baik. Setuju ya? Oke, nah Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan siapa? Bapa-Ku yang di surga. Nah dengan pengakuan tersebut, Simon Petrus mengakui Tuhan adalah Mesias yang hidup. Nah sekarang Tuhan kasih Tuhan kasih reward kepada dia. Apa rewardnya saudara? Lihat ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, sama-sama, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang itu aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan apa? Kunci kerajaan surga. Menurut saudara, Petrus ini konsisten gak dengan Tuhan? Menurut ayat ini? Ayo jawab dulu deh. Saya bertanya kepada kaum pria dulu. Kaum pria yang terhormat, menurut ayat yang kita baca ini, menurut saudara, Petrus termasuk orang yang konsisten gak dengan Tuhan? Iya, kita sepakat, konsisten. Kaum ibu yang terhormat, Petrus konsisten? Iya, menurut ayat ini saudara. Dia memiliki pengakuan iman yang sungguh-sungguh. Nah saya akan angkat beberapa tokoh dalam Alkitab, orang-orang yang konsisten. Yang pertama, Daniel. Ya, katakan Daniel, 2-3. Daniel ini orang yang konsisten dengan Tuhan. Sekalipun dia di ultimatum, akan dibuang, dilempar ke dalam gua singa. Yang di sana ada singa yang sudah sengaja dibuat lapar. Tetapi Daniel, dia konsisten dengan Tuhan. Coba lihat satu ayat. Bantu saya multimedia. Lihat satu ayat. Kenapa Daniel konsisten dengan Tuhan? Daniel pasal 2, ayat yang ke-28. Bantu saya biar jemaat cepat melihat. Daniel pasal yang kedua. Ketika Daniel di ultimatum, ya,
Kalau dia tidak berdoa kepada raja, dia akan dibuang ke dalam gua singa. Tapi apa kata Daniel? Saudara baca ini, lakukan hidupmu dahsyat. Ayo baca sama-sama yuk, 2, 3. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Di sorga ada Allah. Jadi Daniel itu tidak takut. Sekalipun nanti di pasal yang ke-6, dia diancam untuk dibuang ke dalam ke dalam gua singa. Tetapi Daniel, dia tidak takut. Kenapa? Karena Daniel, dia percaya kepada Allah yang hidup. Ini namanya konsistensi iman. Yang kedua, tokoh yang kedua yang saya angkat. Ada 3 anak muda, pemuda Ibrani. Sadrak, Mesa, dan Abednego. Sama-sama kisahnya juga tidak jauh beda. Mereka ketika raja mentabiskan patung yang dibuatnya, saudara, lalu mereka harus disujud menyembah. Lalu ketiga pemuda ini berkata, kami tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja. Dan saudara tahu apa akibatnya? Mereka harus dilemparkan, dibuang ke dalam dapur api yang sudah dipanaskan gak tanggung-tanggung. Berapa kali lipat? 7 kali lipat dipanaskan. Sampai orang yang melemparkan tersebut pun mati, gosong, kebakar. Tetapi saya mau tanya, apa yang terjadi ketika 3 pemuda ini dibuang ke dalam dapur api tersebut? Yang dibuang, yang dilempar 3, ternyata di sana ada berapa? Ada 4. Siapakah yang satu gerangan? Malaikat. Artinya orang yang konsisten dengan Tuhan, Tuhan pasti bela. Tadi pagi saya katakan kepada anak-anak gadis dan pemuda yang belum menikah. Dengar baik, Anda yang belum menikah mungkin umurmu sekarang sudah hampir 30. Belum ada pria yang menyenggol atau yang ngomong dengan saudara. Lebih baik tetap engkau konsisten dengan Tuhan daripada engkau harus menikah dengan orang lain yang tidak seiman dengan kita. Setuju? Ya. Itu gak dosa kok. Gak dosa. Daripada engkau menggadaikan imanmu kepada Tuhan. Jangan. Konsisten dengan Tuhan. Tidak punya anak atau punya anak itu juga terhormat. Terhormat. Imanmu harus konsisten. Tokoh yang ketiga yang saya angkat yang bernama Yusuf. Saudara pasti kenal namanya Yusuf. Digoda, dirayu sama siapa? Tante Potifar. Digoda, dirayu. Bayangkan Alkitab mengatakan gak ada orang di rumah itu. Kok bisa gak ada orang? Itu kan rumahnya pejabat. Rumahnya pejabat. Gak ada orang di rumah itu, saudara. Tapi kok bisa ya disetting oleh Tante Potifar. Disetting. Tukang setrikanya, tukang yang gosok-gosoknya cuci, disuruh nyuci di Sungai Nil dan jangan balik-balik. Security-nya disuruh libur. Kalau bisa perlu pergi ke Bali, cari namanya Bali. Dan berlibur di sana sampai gosong. Ya, baru balik. Alkitab dengan jelas mengatakan tidak ada orang di rumahnya. Saya mau tanya saudara, ada enggak peluang bagi Yusuf untuk berbuat dosa? Ada atau sangat? Banyak atau banyak banget? Yang sejenisnya. Banyak kesempatan untuk dia berbuat dosa. Tetapi dengar Bapak dan Ibu, Yusuf dia konsisten dengan imannya kepada Tuhan. Saudara pernah enggak kebayang kalau Yusuf itu jatuh dalam dosa? Pernah kebayang enggak? Kalau sampai dia jatuh dalam pelukan Tante Potifar atau Sos Potifar, apa jadinya? Mungkin rencana Tuhan batal untuk bangsa Israel. Kenapa? Karena tokoh besar yang dipersiapkan oleh Tuhan ternyata jatuh dalam dosa dalam pelukan Tante Potifar. Tapi Yusuf itu hebat. Dia tidak tergoda Bapak dan Ibu. Saya menyimpang sedikit. Saya sekarang masuk usia 59 tahun. Ya, so tua toh? So tua itu. Masuk dalam umur nanti September, bulan September 59. Tahukah saudara yang saya minta sama Tuhan? Cuma 2. Cuma 2. Saya nggak minta rumah, saya nggak minta mobil, saya nggak minta yang lain. Karena Tuhan sudah kasih. Gitu. Anda pernah datang orang lalu bawa kunci rumah? Saya pernah datang. Pak ini kunci rumah, pakai.
Anda pernah datang orang, Pak ini mobil Bapak pakai. Dan saya bilang, aduh ini mobil ya kelas berat. Kelas berat ini saya nggak sanggup. Karena kalau saya pakai ke setiap perwil saya takutnya pejabat-pejabat perwil tidak kasih lagi persembahan gitu yuran. Lah iyalah ketua BPD pakai Alphard begitu toh. Saya pulangin Bapak dan Ibu, saya pulangin. Pulangin dah. Itu walaupun dia kasih, saya pulangin. Karena hanya kasih pinjam, ya bukan jadi milik. Pinjam Pak gitu. Nah saya pinjam sama Bapak, sampai kapan Bapak bosan pakai kata dia. Oh enggak lah, wah ini kelas berat saya katakan, saya pulangin. Nah yang saya minta dari Tuhan sekarang cuma dua. Satu, saya tidak mau jatuh dalam dosa. Itu yang saja yang saya minta, saya tidak mau jatuh dalam dosa. Yang kedua yang saya minta, kerendahan hati. Karena banyak kawan-kawan tergelincir karena kesombongannya. Banyak kawan-kawan tergelincir karena dosa, perselingkuhan dan perzinahan. Tadi malam saya menyampaikan sesi tentang keluarga di depan hamba-hamba Tuhan. Saya katakan kalau jatuh dalam dosa, perzinahan, perselingkuhan, hidupmu sulit terangkat. Dengar baik itu. Bapak yang terhormat, Anda jatuh dalam dosa, perzinahan, perselingkuhan, hidupmu sulit terangkat. Keuanganmu, ekonomimu, masa depanmu sulit terangkat. Kenapa? Karena dosa perzinahan adalah dosa yang menghina Tuhan, menghina diri sendiri, merusak diri sendiri, dan merusak keturunan saudara. Itu sebabnya rawat pernikahanmu dengan baik. Kok nggak ada amin ya? Rawat pernikahanmu dengan baik. Berantem dikit nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai bercerai. Berantem dikit nggak apa-apa. Kalau suamimu bawelnya minta ampun, udah diam-diam sajalah. Diamin aja. Nanti bawelnya akan turun seiring umurnya bertambah. Oh juga nggak Pak, makin bawel Pak. Nggak apa-apa. Nah saudara, pernah kebayang kalau Yusuf jatuh dalam dosa? Pernah? Kayak apa jadinya coba? Tapi ternyata tidak Bapak dan Ibu. Yusuf tidak jatuh dalam dosa, betul. Nah ini yang saya beri nama konsisten dalam iman. Akhirnya Tuhan angkat hidupnya Yusuf. Gak tanggung-tanggung. Ya, menjadi apa saudara? Orang kedua setelah Raja Firaun. Yang kedua, pernah gak kebayang ketika Yusuf ada di penjara? Jadi anak buah kepala penjara. Saudara pernah gak kepikir ketika Yusuf di rumah Potifar, jadi pembantunya Potifar, istrinya Potifar naksir sama dia. Nah sekarang Yusuf dipromosikan, diarak-arak di kota menjadi raja. Lalu orang harus hormat, termasuk kepala penjara tadi, termasuk istri Potifar yang tadi yang naksir sama Yusuf itu. Gimana perasaannya? Itulah cara Tuhan mengangkat seseorang. Saya percaya kalau saudara konsisten dalam hidup saudara, Tuhan angkat hidup kita. Amin. Betul toh? Saya ulangi sekali lagi, saya mau grafir dalam hati saudara. Kalau kita konsisten dengan iman kita kepada Tuhan, Tuhan angkat kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, gak usah pusing dengan masalah. Masalah pasti ada waktunya Tuhan menolong kita. Tadi pagi saya ngomong begini, gembok dibuat pasti dengan anak kunci. Masalah datang pasti dengan solusi. Itu pasti ada itu. Yang gak ada gembok tanpa anak kunci, gak ada. Ya kecuali yang miring-miring lah begitu. Jadi harus konsisten. Nah kembali kepada yang tadi. Jadi tadi kita sepakat bahwa Petrus konsisten, setuju? Tetapi saudara, ketika Yesus diperhadapkan di pengadilan, nih mau diadili nih, lalu ada satu hamba perempuan berkata, loh kayaknya om ini adalah murid Tuhan Yesus. Nih dari logat-logatnya ngomong ini, kayaknya kamu ini orang Galilea. Memang bahasanya sama, bahasa Ibrani, ya bahasa Ibrani, tetapi dialek orang Yerusalem dengan orang Israel yang ada di Galilea itu beda. Contoh begini, kalau orang Indonesia kita boleh tahu dia dialeknya dari mana. Kalau ngomong iya to, oh dari timur. Oh.
Dialek orang timur itu orang Kupang, orang apa namanya, orang Manado, kemudian orang Ambon. Oh, kamu dari timur. Kalau kita mau pengen tahu dari mana dia, oh kamu dialeknya dari utara. Oh kamu dari mana? Dari Jawa. Kita bisa lihat dia dari mana saudara? Dialeknya, cara ngomongnya. Nah Petrus ini ketika Yesus mau diadili, ada satu hamba perempuan berkata, loh kamu ini sepertinya murid Tuhan Yesus. Lalu apa kata Petrus? Jawab dong, ayo 2, 3, jawab apa? Aku tidak mengenal dia. Berapa kali? 3 kali. Padahal tadi Petrus berkata, engkau adalah Mesias, engkau adalah Anak Allah yang hidup. Ternyata Petrus tidak konsisten, inkonsisten. Hanya dengan sebuah pressure, sebuah tekanan, engkau adalah murid Yesus. Dia bilang enggak, aku enggak kenal itu. Sorry. Aku enggak kenal itu. Sampai Tuhan itu hebat. Tuhan itu dahsyat. Dia buat ayam berkokok. Betul toh? Tuhan yang menggerakkan ayam berkokok. Sampai Petrus ingat, oh iya betul sudah itu. Tadi sebelum aku ngomong itu, sebenarnya Yesus sudah mengingatkan. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau pun sudah menyangkal aku. Baru dia sadar. Ternyata Petrus tidak konsisten. Nah, yang mau saya katakan begini sama saudara. Sesulit apapun hidupmu, tetaplah konsisten percaya kepada Tuhan. Jangan berubah. Mungkin kenyataan hidup kita sekarang berubah seperti apa yang Alkitab katakan. Tetaplah percaya Bapak dan Ibu. Tuhan gak pernah salah dalam hidup kita. Ya, pernah saya bersaksi kepada Bapak dan Ibu, orang yang sedang khotbah di depanmu adalah orang anak kecil yang pernah gagap waktu SD, SMP. Pernah ingat itu ya? SD, SMP saya gagap. Mungkin kalau dulu ada bahasa bully, mungkin saya dibully habis-habisan. Tahu kan orang Batak itu jago ngomong. Betul toh? Jago ngomong. Maka disebut Raja Perhata. Udah jago ngomong, jago nyanyi. Apalagi? Jago main catur. Pokoknya jago-jagoan semuanya. Nah saya ini gagap Bapak dan Ibu. Gak bisa ngomong, uu, aa, gak bisa ngomong. Tapi saya mau katakan sama saudara, Tuhan itu hebat, dahsyat. Makanya anak-anak muda engkau jangan pernah minder ya. Jangan minder anak-anak muda. Kalau engkau terlahir dari orang tua yang tidak kaya secara finansial, jangan minder. Kalau orang tuamu tidak bisa memberikan engkau handphone, iPhone yang terbaru, jangan minder. Berjuang dengan Tuhan. Memiliki iman yang konsisten dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan baik. Betul tak? Kita punya Tuhan yang dahsyat. Ya, saudara ternyata dia nggak konsisten. Dia menyangkal Tuhan. Aduh sayang sekali. Tapi untung ya dia bertobat ya. Beda dengan Yudas Iskariot. Beda toh? Beda. Yudas Iskariot dia bunuh diri. Tapi Petrus dia bertobat. Sampai akhirnya dipanggil oleh Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan. Ya, sedikit lagi. Saudara, next PowerPoint. Kita harus konsisten dengan Tuhan. Nah, sekarang dalam hal apa kita harus konsisten? Nah, saya mencatat minimal ada 4 poin di mana kita harus konsisten. Yang pertama, baca bersama dengan saya. Yang pertama, konsisten dengan iman. Iman yang kokoh dan iman yang tidak gampang berubah. Saya angkat kisah dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Di situ ada seorang perempuan Sirofenisia atau perempuan Kanaan. Dia punya anak yang sakit kerasukan setan. Dia datang kepada Yesus dan memohon belas kasihan Yesus untuk menyembuhkan dia. Apakah Yesus mau? Tidak. Karena memang dia perempuan Kanaan. Penduduk asli tanah Kanaan yang harus dibantai. Nah ini sisa-sisanya saudara. Dia datang, pertama Yesus tidak respon.
Yang kedua, Yesus katakan, aku datang hanya untuk keturunan orang-orang Israel, untuk domba-domba Israel yang hilang. Yang ketiga, Yesus berkata, tidak baik mengambil roti dan melemparkannya kepada anjing. Dengan kata lain, bahwa wanita ini disebut adalah seekor anjing. Saya mau tanya, apakah perempuan Kanan ini undur? Tidak. Dia terus percaya dan berkata begini, ya Tuhan benar, tetapi anjing itu dia makan remah-remah yang jatuh dari meja majikannya. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Yesus bilang begini, dengar kalimat ayatnya nih. Hai ibu, besarlah imanmu. Ngomong 2, 3. Hai ibu, besarlah imanmu. Jadilah kepadamu seperti apa yang kamu imani. Tuh lihat, sekalipun dia ditolak, tapi dia punya iman yang hebat. Ada satu jemaat di gereja cabang kami. Dia selalu dipukulin oleh suaminya. Dipukulin. Ya, lalu saya katakan, sudah, ibu tetap punya iman kepada Tuhan. Bahwa nanti Tuhan akan mengubah suamimu. Tuhan mengubah suamimu. Berimanlah sama Tuhan. Jadi kita harus konsisten dalam iman. Yang kedua, dalam hal apa kita harus konsisten? Karena orang benar hidup karena iman kepada Tuhan. Kita hidup karena iman, makanya kita harus beriman kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus konsisten dalam hal apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Tolong bantu multimedia, Ibrani 11 ayat yang ke-1. Nah, baca sama-sama. 2, 3. Iman, cukup. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Itu dasarnya. Kita ada di lantai 2 seperti ini karena ada dasarnya. Dasarnya apa namanya? Pondasi. Pondasinya kuat, bisa menampung sekian ratus orang. Tapi coba kalau pondasinya asal jadi, asal ada, asal-asalan. Hasilnya apa? Kita berani naik dengan pondasi yang kokoh, sama saja kita pengen mengubah nama kita masing-masing menjadi almarhum dan almarhumah. Karena berani naik berarti berani mati. Tapi berani, kenapa kita kuat di sini? Karena ada yang namanya apa? Pondasi. Jadi saudara, iman itu adalah pondasi. Makanya jangan berubah. Yang berikut saudara, kita harus konsisten dalam apa? Kita harus konsisten di dalam kasih kita kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan hidup kita. Jangan berubah. Nah, ini kita baca. Wahyu pasal yang ke berapa? 2. Ya. Wahyu pasal yang kedua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sudah diberkati sampai di sini? Ya. Wahyu pasal yang kedua. Langsung loncat saja di ayat yang ke-7. 4. Langsung loncat ayat 4. 2, 3. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara jemaat di Efesus ini dikoreksi oleh Tuhan karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Saya berharap Bapak dan Ibu konsisten dalam iman. Kasih Tuhan, jangan gampang berubah ya. Jangan gampang berubah, jangan sampai berkat itu mengubah hati saudara. Kemarin kita lihat di Instagram, ada satu bapak, di situ tulisannya pengemudi Pajero yang arogan. Ya mungkin saudara lihat itu ya di Instagram. Dia punya nomor plat, dia pakai plat palsu dari angkatan apa itu? Ya ternyata palsu dan dia mengaku-ngaku adalah adik dari jenderal. Karena kesombongannya, karena arogansinya, menuntun dia, membawa dia ke hotel Prodeo.
Apa yang mau saya katakan sama saudara begini, jangan sampai berkat itu yang merusak hidup kita. Makanya saudara harus siap diberkati. Halo? Harus siap diberkati. Jangan sampai berkat itu mengubah hidup kita. Tadinya setia dengan Tuhan, tiba-tiba gak setia. Tadinya rajin ibadah, tapi karena sekarang diberkati Tuhan, jadi gak ibadah. Iya toh? Yang sibuk sekarang bukan apa? Traveling. Orang lain liburan, orang lain yang libur karena hari Lebaran. Anda yang sibuk cari tiket. Jangan sampai berkat itu mengubah hati saudara. Jadi Bapak dan Ibu yang saya kasihi, kita harus konsisten dalam iman dan dalam kasih sama Tuhan. Dengar baik kalimat terakhir. Walau banyak tantangan yang kita alami, saudara percayalah Tuhan pasti menolong. Amin. Saya tutup dengan kesaksian ringan yang mungkin saya pernah sampaikan di gereja ini dan saya coba ulangi. Saudara, Tuhan mencegah saya dari yang namanya kebutaan. Dengan bangga saya bersaksi sama saudara, Tuhan mencegah saya dari kebutaan. Saya punya penyakit namanya glaukoma. Glaukoma ini adalah keturunan dari orang tua. Jadi orang tua menurunkan penyakit. Saya pikir kenapa sih nggak baik-baik diturunkan, tetapi penyakit diturunkan. Nah, glaukoma ini membuat tekanan mata jadi merah. Tekanan mata saya pernah sampai 30 lebih. Tekanan mata yang ideal itu adalah 10 sampai 15. Dan kalau itu tidak tidak ada tindakan saudara, tiba-tiba bisa buta. Dan mau tidak mau, saya harus mengalami yang namanya operasi. Jadi artinya begini, air mata tidak masuk ke bola mata. Jadi saudara bersyukur kalau engkau punya air mata, betul toh? Ada kawan saya pendeta, sama-sama ketua BPD di Kalimantan Timur, beliau. Dia terkenal dengan pendeta tanpa air mata. Tiap 5 menit sekali dia harus tetes. Saya pernah bertanya, bro apa itu? Itu itu adalah air mata buatan. Loh kenapa? Karena saya tidak punya air mata. Wow, Anda yang berlimpah dengan air mata mengucap syukur. Nah saya ini harus pasang selang di sini saudara. Ini ada selang di dalam nih, di dalam. Betul, jadi bukan selang untuk menyemprot mobil, bukan. Jadi selang untuk mengalirkan air mata masuk ke bola mata. Ayo, selang Bapak, masuk nih, tanam di sini nih. Kalau enggak ada selang itu, maka air mata saya tidak masuk ke bola mata. Dan tiba-tiba bisa buta. Makanya tadi saya katakan Tuhan mencegah saya dari yang namanya kebutaan. Makanya kalau saudara punya air mata bersyukur. Gak pernah keluar air mata? Pernah? Iya. Tapi Tuhan cegah. Saya bisa melihat Bapak dan Ibu hari ini. Mari kita konsisten dengan Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri semua. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Hampir 40 menit saya berkhotbah buat Bapak dan Ibu. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Katakan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Katakan terima kasih sama Tuhan Yesus. Sepanjang hidupku kau setia. Kita mau setia dengan Tuhan seumur hidup kita. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Oh my life, oh my life.
Ya, lihat saya saudara. Saya rindu dalam pelayanan saya hari ini atau kunjungan saya di tempat ini. Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Saya rindu saudara tetap konsisten dengan imanmu dengan Tuhan. Banyak tantangan yang kita alami. Banyak pergumulan yang kita alami. Tetapi dengan iman yang konsisten, kasih kita yang konsisten, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin. Saya ingin mendoakan Bapak dan Ibu. Ya, nanti terlebih dahulu sedang memberikan respon yang baik sama Tuhan. Haleluya. Pejamkan mata saudara. My life you had been tasteful. Oh, my life you had been so good. With every breath that I am in, sing again. Oh, my life you had been tasteful. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Oh, my life you had been so good. With every breath that I am in, I miss all the goodness. I will sing all the goodness. I will sing all the goodness of God. Sebelum saya mendoakan Bapak dan Ibu, 1-2 menit saya beri waktu. Saudara responilah firman Tuhan ini. Ambil keputusan dan bilang, Tuhan mulai hari ini saya tetap konsisten dalam iman dan kasihku kepada Tuhan. Saya tetap konsisten dalam pengiringanku kepada Tuhan. Masing-masing ambil respon dan setelah itu saya akan doakan Bapak dan Ibu. Musik teruskan pujian ini. Mari masing-masing berdoa. Masing-masing meresponi. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Setiap kami mengambil keputusan, setiap kami meresponi, kami mau konsisten dengan Tuhan. Sekalipun kami banyak hal-hal yang tidak enak secara daging, hal-hal yang harus kami alami setiap hari, namun iman kami tidak boleh luntur. Responi saudara, responi. Tetaplah beriman, tetaplah kasih-Mu kepada Tuhan. Responi, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya mau tantang saudara. Setelah saudara dengarkan firman Tuhan ini, berapa banyak di antara saudara yang berkata, Tuhan, saya mau ambil keputusan. Saya mau konsisten dalam iman dan kasih saya kepada Tuhan. Saya juga harus mendidik keluarga saya, anak-anak saya, untuk mereka konsisten dengan Tuhan, untuk mengasihi Engkau, mengasihi Tuhan tanpa batas. Nah, kalau saudara mau mengambil keputusan, saya ingin berdoa buat Bapak dan Ibu. Angkatlah kedua tangan saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihat tangan-tangan yang terangkat, yang mengambil keputusan mulai siang hari ini. Kami membangun hidup kami, membangun iman kami, membangun kasih kami yang konsisten dengan Tuhan. Sekalipun kami banyak mengalami hal-hal yang masalah, tantangan dan lain sebagainya, tapi setiap kami mau konsisten dengan Tuhan. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf, bahkan hamba-hamba-Mu yang lain. Dalam nama Yesus, teguhkan iman kami, kuatkan setiap kami, perteguhkan iman kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang gampang jatuh, tidak ada yang ambruk di tengah-tengah kami. Kami tetap mengasihi Tuhan sampai Tuhan nanti memanggil kami. Dalam nama Yesus, turunkan tangan saudara, katakan haleluya, katakan haleluya, katakan haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan turun tangan kepada kami. Tuhan menolong setiap kami. Yang terakhir saudara, saya ingin doakan pernikahanmu, supaya pernikahanmu diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara membawa pasangan saudara, boleh berpegangan tangan.
Kalau saudara tidak membawa pasanganmu, saudara boleh taruh tanganmu di dada saudara. Saya ingin doakan pernikahan saudara, supaya pernikahanmu diberkati oleh Tuhan. Ya, saya ingin doakan pernikahan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa buat pernikahan anak-anakmu ini. Hamba berdoa buat hubungan suami dan istri. Suami dan istri yang hadir bersama-sama, atau yang datang tanpa membawa pasangan mereka. Tuhan Yesus, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pernikahan mereka, berkati hubungan suami istri, berkati keturunan mereka ya Tuhan. Oh, kami tahu bahwa sukses kami dimulai dari keluarga. Sukses kami dimulai hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu sebabnya hamba melepaskan berkat-Mu untuk suami istri ini Tuhan. Untuk suami tanpa istri, istri tanpa suami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Berkati setiap pernikahan kami, berkati keluarga kami, berkati keturunan kami. Biar kami juga menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Lepaskan tangan saudara. Mari bersyukur, katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Berkati gembala yang kami kasih, Ibu Pendeta Rahel. Oh, hamba-Mu yang luar biasa ini. Dalam usianya ini masih tetap setia. Tetap, oh Tuhan, exciting melayani Tuhan. Berkat-Mu turun di atas hidupnya bersama dengan anak-anak, anak mantu, bahkan cucunya, bahkan penggembalaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Saudara nyanyi lagu yang tadi, setelah itu saya akan sampaikan doa berkat. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, dan nafasku memuliakan. Sekali lagi, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu, sekarang umat-Mu akan kembali ke tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Tuntun dan kawal hidup mereka, keluar masuk mereka dengan tiang awan dan tiang api-Mu ya Tuhan. Jika ada niat-niat orang jahat yang ingin menyerang hidup kami, pagari kami dalam kasih setia Tuhan. Biar kami aman, tenang dan tenteram dalam perlindungan-Mu. Keluar masuk kami adalah genggaman tangan Tuhan. Olehnya lepaskanlah kami, agar kami kembali ke tengah-tengah keluarga membawa shalom, membawa damai sejahtera dari Tuhan. Bukalah kedua tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar yang bersumber dari Allah Bapa dalam surga. Cinta dan kasih sayang yang manis dalam kuat kuasa Roh Kudus dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai hidup kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkati. Bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan dan mengucap syukur atas ibadah siang hari ini. Terima kasih Pak. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu Tuhan Yesus.